Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NPM 22700 Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah PLC mengenai ladder eh, sistem parkir di aplikasi Schneider. Nah, di ladder ini saya menggunakan fungsi-fungsi. Yang pertama itu saya menggunakan kontak NO yang berfungsi sebagai pemicu atau saklar yang mengaktifkan fungsi tertentu saat kondisi tertentu sudah terpenuhi. Kontak NO ini biasanya digunakan dalam rangkaian logika untuk mengaktifkan fungsi timer, counter, atau fungsi lain ketika input diterima. Yang selanjutnya saya menggunakan kontak NC, yaitu berfungsi sebagai saklar pemutus aliran listrik ketika kondisi tertentu sudah terpenuhi. Dalam keadaan normal, kontak NC ini berada dalam posisi tertutup, memungkinkan arus listrik mengalir melalui sirkuit ketika kondisi yang ditentukan terjadi. Kontak NC akan terbuka dan memutus aliran listrik. Misalnya dalam penggunaan relay, kontak NC ini dapat berfungsi atau dapat digunakan untuk memutus arus listrik ke beban ketika relay diaktifkan. Ini berguna dalam aplikasi di mana Anda ingin atau pemakai ingin memastikan bahwa perangkat tertentu dimatikan ketika kondisi tertentu terpenuhi. Selanjutnya ada rising edge. Fungsi ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan sinyal dari rendah ke tinggi. Ini berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat adanya perubahan sinyal yang terjadi, bukan selama sinyal tetap tinggi. Misalnya, penggunaan rising edge ini dapat digunakan untuk memulai timer atau counter hanya ketika sinyal di sini atau inputnya berubah dari 0 ke 1. Ini memastikan bahwa aksi hanya terjadi pada perubahan sinyal, menghindari pengulangan yang tidak diinginkan. Jadi di sini itu untuk menghindari pengulangan sinyal yang tidak diinginkan selama sinyal tetap dalam keadaan tinggi. Selanjutnya ada Pailing edge juga sama ya. Pada program mesin Schneider ini, seperti yang digunakan dalam pengontrol logika Modicon M221 atau perangkat lunak lainnya, si Pailing edge ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan sinyal dari tinggi ke rendah. Ini berguna untuk memicu aksi tertentu hanya pada saat perubahan sinyal terjadi, bukan selama sinyal tetap rendah. Misalnya penggunaan si Pailing edge ini dapat digunakan untuk menghentikan timer atau counter hanya ketika sinyal input dia ini kebalikan dari Pailing edge dari rising edge ini. Untuk si Pailing edge ini menghentikan counter ketika sinyal input ini berubah dari 1 ke 0. Nah, di sini memastikan bahwa aksi hanya terjadi sekali per perubahan sinyal untuk menghindari pengulangan yang tidak diinginkan selama sinyal tetap berada dalam keadaan rendah. Lalu selanjutnya di sini juga ada counter yang dimana si counter ini berfungsi untuk menghitung jumlah atau kejadian pulse sinyal digital. Si counter ini bisa digunakan dalam berbagai mode seperti menghitung naik up counter, menghitung turun, ataupun menghitung dua arah.
Untuk up counter sendiri menghitung kejadian dari 0 ke atas setiap kali input diterima. Untuk down counter itu menghitung mundur dari nilai preset setiap kali sinyal input ini diterima. Lalu ada yang ketiga, itu menghitung dua arah atau bidirectional counter, itu dapat menghitung naik ataupun turun tergantung pada sinyal input yang diterima. Selanjutnya ada timer juga. Di sini menggunakan timer on delay, yaitu sebuah fungsi yang menunggu beberapa waktu sebelum si program ini dinyalakan setelah menerima sinyal. Cara kerja dari si timer ini, yang pertama ada sinyal masuk. Ketika sinyal masuk, di timer ini mulai menghitung waktu, lalu dari timer ini akan menunggu sampai waktu yang sudah ditentukan, lalu alat yang dikontrol ini akan mati. Ketika waktu habis atau setelah waktunya beres, alat tersebut akan menyala. Seperti contohnya, jika kalian atau kita akan membuat lampu menyala selama 5 detik setelah menekan tombol, Anda bisa menggunakan timer on delay ini untuk itu. Lalu ada juga timer off delay, yang dimana si timer off delay ini adalah alat yang menunggu atau fungsi untuk menunggu beberapa waktu untuk memastikan sesuatu sinyal atau program ini mati setelah sinyal berhenti. Yang cara kerjanya hampir sama seperti on delay tadi. Yang pertama sinyal masuk, ketika sinyal aktif, alat yang dikontrol akan menyala. Yang selanjutnya ketika sinyal mati, timer ini akan mulai menghitung waktu. Selanjutnya si timer akan menunggu sampai waktu ini habis. Lalu ketika waktu habis, si timer ini akan mematikan alat tersebut. Lalu selanjutnya saya juga menggunakan memori. Di sini memori ini digunakan untuk menyimpan program yang telah dibuat oleh pengguna agar si program ini dapat berjalan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah diprogram sebelumnya. Dari kita sebagai pemrogram yang akan dijalankan pada leader pengontrol logika ini. Nah, setelah saya menjelaskan mengenai fungsi-fungsi dari ladder ini, mungkin saya akan sedikit menjelaskan sebelum ke HMI bagaimana cara kerjanya. Yang pertama itu, ketika tombol start di panel utama ditekan, maka program di sini otomatis akan berjalan secara otomatis, yang dimana parkiran ini ketika ada mobil yang masuk, sensor akan membaca ketika adanya mobil, maka si portal ini akan terbuka. Terus ketika mobil melewati sensor yang ada pada portal juga, si portal akan otomatis menutup. Begitupun seterusnya sampai si kapasitas di parkiran ini terpenuhi. Terus di sini juga ada tombol stop untuk menstop sistem otomatis pada panel utama. Lalu kita bisa menggunakan panel pada parkiran 1 atau parkiran 2
secara manual. Lalu ada tombol emergency juga untuk mematikan semua sistem ini apabila terjadi trouble atau ada suatu gangguan. Lalu di sini juga ada tombol reset untuk mereset kembali si program ini. Mungkin lanjut saja ke program HMI-nya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ketika tombol start dinyalakan, maka ketika tombol PB start ditekan, maka si sistem parkir ini otomatis akan berjalan. Ketika ada mobil yang masuk ke sini melewati sensor incoming, si portal akan terbuka selama 2 detik, dan ketika si mobil melewati sensor outgoing juga, si portal ini akan menutup otomatis dalam 2 detik. Sistem itu akan terus berulang ketika ada mobil sampai si parkiran di sini itu terisi semua. Begitu juga pada portal keluar, yang dimana ketika mobil masuk ke sensor incoming akan terdeteksi dan portal ini akan terbuka selama 2 detik. Begitupun ketika mobil melewati sensor outgoing, portal akan menutup lagi setelah 2 detik. Terus di sini ada tombol itu menghentikan si program otomatis ini. Lalu si panel manual ini bisa digunakan. Seperti contohnya kita akan membuka pintu masuk atau portal masuk di parkir. Kita tinggal tekan, lalu si portal akan masuk, terbuka dengan indikator ini menyala. Lalu bisa ditutup juga manual di sini tombol yang ini. Maka si indikator juga akan padam dan si portal ini pada parkir 1 ini bisa cara. Begitu pula pada portal keluar ini bisa dibuka seperti. Nah, maka indikator menyala, lalu si portal ini nanti akan terbuka secara manual. Lalu bisa juga di tombol ini. Nah, selain ada tombol PB stop, di sini juga ada tombol emergency, yaitu berfungsi untuk ketika ada suatu trouble atau suatu yang genting gitu, kita bisa menekan tombol ini dan otomatis si sistem ini akan mati. Begitu juga ada indikator di sini, indikator emergensinya. Lalu ketika emergensi ini aktif, kita juga bisa menggunakan tombol reset untuk mereset kembali si sistem ini atau sistem parkir ini kembali seperti semula melalui tombol. Nah, ada indikator kuning, maka ini sudah di reset. Itu bisa terus dilakukan ketika kita ingin menggunakan panel utama atau kita bisa menggunakan yang ini. Lalu kita bisa juga menggunakan panel manual. Mungkin seperti itu penjelasan dari
program sistem parkir ini. Mungkin kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.